Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjut pengajian kita, masih menjelaskan tentang rukun-rukun daripada khutbah, dua khutbah Jumat. Dikatakan kemarin ada 5, baru tiga yang kita bahas. 5 di antara rukun khutbah. Yang pertama adalah mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua yaitu membaca selawat kepada Nabi. Yang ketiga wasiat tentang takwa. Sekarang yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u, rukun yang keempat daripada dua khutbah. Yang keempat adalah ad-du'a lil mu'minina, yaitu membaca doa buat orang-orang mukmin. Wa huwa, membaca doa ini termasuk ruknun ala sahihi, adalah salah satu daripada rukun menurut kaul yang sahih. Artinya apa? Wala tasihul khutbatu bidunih, maka tidaklah sah khutbah kalau tidak ada doa. Wala tasihul khutbatu bidunih, maka tidaklah dianggap sah khutbah itu tanpa adanya doa buat kaum mukminin. Ya. Wa huwa, adapun doa yang dibaca pada waktu khutbah itu mahsusun bitsaniyati, dikhususkan dibacanya pada khutbah yang kedua saja, ya. Tidak boleh dibaca pada khutbah yang pertama. Beda dengan dengan yang lainnya, ya. Kalau alhamdulillah itu harus ada dua-duanya. Ada pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Kalau selawat harus ada pada khutbah pertama, harus ada pada khutbah kedua. Wasiat takwa harus ada pada khutbah pertama dan juga pada khutbah kedua. Doa ini hanya khusus adanya pada khutbah kedua saja. Ya, bagaimana kalau dia baca doa pada khutbah yang pertama, doanya tidak dibaca pada khutbah kedua, maka khutbahnya tidak dianggap sah. Ya, jadi ketentuan demikian. Maka orang khutbah Jumat itu aturannya rada ketat, maka tidak bisa disamakan dengan khutbah-khutbah yang lainnya. Ya, hanya khusus dilakukan khutbah yang kedua itu adalah dengan membaca doa. Wa yakfi ma yaku alaihi ismu doa, dan dianggap cukup apa yang dikatakan namanya doa. Minimal kalau kita baca Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, cukup udah, ya. Tapi kalau tidak ada doa atau doanya yang lain, ya, ada doa tapi doanya yang tidak dikhususkan buat orang-orang mukmin, khususnya doa tentang masalah akhirat, di kitab ini nggak ada. Nanti kalau di kitab fikih yang lain ada diterangkan bahwa doanya itu harus mengandung doa untuk yang mengandung akhirat. Bagaimana kalau dia minta kebahagiaan dunia, atau diminta si khotib membaca doa tapi isinya itu doa buat minta rizki, ya, minta dikata rizki yang banyak, dimintakan kesehatan dan lain sebagainya, maka doanya tidak dianggap cukup. Kenapa? Karena tidak mengandung untuk doa yang mengandung menuju tujuannya adalah akhirat. Jadi bukan doa sembarangan, doa yang dikhususkan buat akhirat, bukan bukan yang lain-lainnya, apalagi yang ada kaitannya dengan kenikmatan dunia. Ya Allah, berikanlah kaum muslimin kesehatan. Ya Allah, berikanlah kaum muslim, jadikanlah orang-orang muslim orang-orang yang kaya dan lain sebagainya, maka dianggap doanya tidak sah. Kenapa? Karena tidak mengandung perkara-perkara akhirat.
Jadi minimal apa? Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Begitu aja udah dianggap cukup. Tapi kalau nggak ada kalimat itunya, doanya panjang, doanya bagus, tapi tidak mengandung sesuatu yang berkaitan dengan akhirat, maka doa pada khutbah itu dianggap tidak sah. Begitu jamaah. Ya, itu diantaranya. Makanya harus betul-betul diperhatikan bagaimana aturan dalam pelaksanaan dua khutbah. Sekarang yang terakhir, yang kelima, rukun khutbah yang kelima, al-khamisu qiraatu syai'in minal qur'ani. Harus membaca syai'un, sesuatu sedikit minal Qur'an, daripada bagian Al-Qur'an. Itu syarat, ya. Baik pada khutbah pertama ataupun pada khutbah kedua. Tapi baiknya adalah, bagusnya khutbah pertama yang dibaca, ya, Al-Quran yang dibaca itu adanya pada khutbah pertama, bagusnya. Wa aqalluhu, paling sedikitnya pembacaan Al-Quran, ayatun wahidatan, satu ayat minimal, satu ayat daripada Al-Quran. Nasu alaihi Syafi'i, yang telah menaskan ini pendapat oleh Imam Syafi'i. Sawaun kanat, sama saja ayat yang dibaca itu wa'dan, berupa janji-janji Allah, wa'idan, ancaman-ancaman Allah, hukman, berupa hukum yang berkaitan dengan hukum, au kisotan, atau berupa kisah. Yang penting ada ayat yang dibaca di dalam khutbah, ya, baik itu janji, ancaman, hukum, kisah dan lain sebagainya. Terserah maunya ayat yang bagaimana, yang penting ada ayat Al-Quran yang dibaca pada waktu khutbah Jumat. Dan syarat wa yustarotu, dan ini jamaah, dan disyaratkan kaunul ayati, keadaan ayat yang dibaca itu walaupun cuma satu ayat tapi harus mubhimatun, bisa dipahami. Satu ayat tapi bisa dipahami. Maka dikatakan pala yakfi, maka nggak dianggap cukup membaca daripada satu ayat, yaitu ayat apa? Summa nazar. Kalimatnya summa nazar, kemudian melihat apa maksudnya. Nggak paham. Satu ayat tapi tidak dipahami, maka nggak sah. Wa in kanat ayatan, sekalipun kalimat summa nazar itu adalah satu ayat, tapi ayat yang tidak bisa dipahami, maka dianggap tidak sah. Sama kayak Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, apa maknanya? Nggak ada maknanya, maka dianggap kagak sah. Minimal satu ayat tapi dipahami, ya. Tapi memang yang paling baik lagi jamaah adalah satu surah, sebaiknya satu surah sebaiknya. Tapi kalau enggak, satu ayat, yang penting bisa paham, maksudnya jelas, maksudnya adalah sampai dengan apa yang ditujukan. Kalau dibaca ayat, ya, alhaakumut takatsur, apa maknanya? Paham nggak? Ya kalau kita sih orang Indonesia dengan bahasa Arab begitu, paham juga paham kagak paham. Kenapa? Karena memang kagak bisa bahasa Arab. Tapi orang-orang yang ngerti arti daripada itu Al-Quran, alhaakumut takatsur, ya, bermegah-megahan, bermewah-mewahan. Apa yang bermegah-megahan dan bermewah-mewahan, maka dianggap nggak cukup, harus jelas, ya, apa ayat yang dibaca itu tujuannya mau kemana, ayat yang dibaca itu isinya apa, kandungannya apa, itu harus begitu. Itu dalam membaca ayat di dalam khutbah Jumat seperti itu, ya. Kalau dibaca satu ayat tapi ayatnya nggak bisa dipahami, maka dianggap tidak sah, ya. Kurang lebih begitu jamaah, hati-hati. Makanya khutbah Jumat itu berbeda dengan khutbah-khutbah yang lainnya, apalagi berbeda dengan yang namanya ceramah biasa. Tuh nggak ada aturan-aturan yang nggak bisa dilanggar. Wahtalafa fi mahallil qiraati, dan berbeda pendapat. Wahtalafa, dan terjadi perbedaan pendapat, fi mahallil qiraati, di dalam tempat pembacaan ayat Quran tersebut.
was-sahihul ladzi nasu alai Syafi'i fil ummi, yang telah mensahihkan apa yang dinaskan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Ummnya, annaha, bahwasanya pembacaan ayat Al-Qur'an tajibu, hukumnya wajib, fi ihdal khutbataini, di salah satu daripada dua khutbah. Terserah, mau khutbah pertama boleh, mau dibaca khutbah kedua boleh. Ya, beda dengan yang tadi tuh. Tadi apa? Doa. Kalau doa itu khusus hanya ada pada khutbah pertama, khutbah kedua. Nggak boleh dibaca pada khutbah yang pertama kalau doa. Tapi kalau pada waktu pembacaan ayat Al-Quran, pada waktu khutbah, terserah, mau khutbah pertama boleh, mau khutbah yang kedua boleh. La bi'ainiha, tidak ada ketentuan. La bi'ainiha, tidak ada ketentuan di mana daripada pembacaan ayat Quran. Tapi ulama menyepakati bahwa sebaiknya, ya, bukan seharusnya, sebaiknya ayat Quran itu dibaca pada waktu khutbah pertama. Boleh nggak khutbah pertama nggak baca Quran, tapi nanti khutbah kedua boleh, silakan. Itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ya. Tapi dalam khutbah menurut mazhab-mazhab lain, nanti ada yang mengatakan bahwa pembacaan ayat Quran itu harus ada pada khutbah yang kedua. Jadi beda-beda ulama, ya. Tapi kesepakatan Imam Syafi'i mengatakan terserah, mau di khutbah pertama boleh, mau di khutbah kedua boleh. Nah, ulama-ulama kita jamaah, kalau kita perhatikan, mereka mengambil dua-duanya ada. Khutbah pertama ada bacaan Qur'annya, khutbah yang kedua juga ada bacaan Qur'annya. Untuk apa? Ihtiyat. Ihtiyat apa? Hati-hati. Karena ada pendapat yang mengatakan wajib khutbah pertama, ada yang mengatakan ayat Quran itu wajibnya pada khutbah yang kedua. Maka dengan itu para ulama kita mengambil apa? Mengambil jalan yang paling baik, yaitu apa? Dibaca dua-duanya. Khutbah pertama baca, khutbah kedua baca. Tuh hadirin, ya. Supaya apa? Keluar dari perbedaan pendapat antara para ulama-ulama di antara mereka semua, ya. Hadhihi arkanul khutbati, inilah rukun-rukun khutbah yang harus disampaikan, yang harus dibaca oleh seorang khatib, ya. Kalau nggak ada salah satu dari 5 rukun khutbah tersebut, maka tidak sah sholat Jumatnya, maka orang tersebut harus sholat zuhur, begitu. Yang berikutnya lagi nih jamaah, amma syurutuha fasittatun, maka adapun syarat-syarat khutbah Jumat. Nah, nih ada syaratnya juga. Sekarang rukunnya cakep, doanya ada, alhamdulillahnya ada, selawatnya ada, wasiat takwanya ada, doanya ada, pembacaan Al-Qurannya ada. Tapi kalau nggak memenuhi syarat-syarat dalam pelaksanaan khutbah Jumat, maka khutbah Jumatnya dianggap juga tidak sah. Nggak sah khutbah Jumatnya, tidak sah sholat Jumatnya. Kalau kagak sah sholat Jumatnya, berarti harus sholat zuhur. Tuh hadirin, hati-hati, ya. Maka khatib itu harus yang mengerti. Khatib ini harus yang mengerti aturan dalam pelaksanaan sholat Jumat dan juga khutbahnya. Jangan cari yang bagus isinya, tapi nggak tahu tentang aturan-aturan dalam pelaksanaan khutbah Jumat, bahaya. Ya. Apa diantaranya? Fasittatun, ada 6 syarat daripada khutbah Jumat. Ahaduha, salah satunya al-waktu, waktunya. Waktu daripada khutbah Jumat. Kapan itu? Wahuwa ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari. Artinya apa? Udah masuk waktu zuhur. Jadi kalau ada seorang melaksanakan khutbah Jumat baru mengucapkan baru alhamdulillah, baru masuk waktu zuhur, maka dianggap khutbahnya tidak sah. Walaupun baru alhamdulillah. Kenapa? Karena alhamdulillah itu adalah rukun di dalam khutbah
Jumat, sedangkan kata-kata alhamdulillah itu tidak atau belum masuk waktu zuhur, maka khutbahnya dianggap tidak sah. Ya, itu diantaranya hati-hatinya. Fala yasiu taqdimu syai'in minha alaih, maka tidak sah mendahulukan sedikit aja minha daripada khutbah, alaihi daripada waktu. Yang saya bilang tadi, baru alhamdulillah doang, iya kan? Belum alhamdulillahirabbil alamin, belum, baru alhamdulillah itu rukun. Sedangkan mengucapkan alhamdulillah belum masuk waktu zuhur, maka dianggap khutbahnya tidak sah. Ini aturan jamaah. Ya. Kalau di kita sih insya Allah udah masuk. Kenapa? Azannya 2 kali. Tapi kalau orang yang azannya sekali, dikhawatirkan begitu. Kadang-kadang yang namanya jam zaman sekarang jamaah beda-beda. Ada yang orang kelewatan, ada yang kelambatan 5 menit, ada yang kelambatan 10 menit. Bedanya bisa perbedaan 5 sampai 10 menit. Nah, kalau dia pakai azan pertama, ya azan sekali doang, baru ngucapin alhamdulillah belum masuk waktu zuhur, maka tidak sah pelaksanaan daripada khutbah Jumatnya. Satu. Yang kedua, asani takdimul khutbataini ala salat, didahulukan 2 khutbah daripada salat. Jadi khutbah dulu baru salat. Beda dengan salat Id, Idul Fitri atau Idul Adha, atau salat gerhana, atau salat apa namanya tuh, minta hujan, istisqa. Salat dulu baru khutbah. Tapi kalau Jumat, khutbah dulu baru salatnya. Itu perbedaannya. Takdimul khutbataini ala salat, didahulukan 2 khutbah daripada salatnya. Ya. Asalis yang ketiga, al-qiyamu fiha ma'al kudrati, berdiri pada waktu khutbah ma'al kudrah, bersama dengan dia mampu. Ya. Kalau mampu wajib diri. Kalau nggak mampu silakan duduk. Tapi kalau mampu dia duduk, maka dianggap tidak sah. Sama kayak sholat fardu. Ya, kita sholat fardu nih, sholat yang 5 waktu, mampu diri, tapi kita sholat duduk, sah nggak sholat kita? Enggak. Betul Pak? Kita mampu diri, tapi sholat kita duduk. Bagaimana sholat kita? Sah apa tidak? Tidak. Sedikit keluar dari ini Pak ya Bu, ini banyak di kita. Ada orang memang ruku kagak bisa, ya, rukunya kagak bisa karena sakit. Kayak saya di sama juga nih, saya lagi sakit pinggang nih, ya, karena kemarin olahraga lagi main bulu tangkis, ketarik dikit, jadi rada-rada sakit kalau mau sujud. Orang kagak bisa ruku atau nggak bisa sujud, tapi dari kalau jalan kemana aja bisa nggak? Bisa. Sholatnya duduk diri, Pak. Sholatnya duduk diri. Yang kebanyakan dilihat, mau ruku kagak bisa, mau duduk kagak bisa Bu. Sholat, tapi dari jalan kemana aja bisa, karena memang yang sakit itu pinggangnya, bukan yang sakit kakinya. Sholatnya diri duduk. Yang kebanyakan dilihat duduk. Secara aturan mampu nggak berdiri? Diri dulu baru duduk. Nggak bisa ruku, ya nanti rukunya duduk. Giliran dia orang ruku, dia nggak mampu ruku, kan ada bangku tuh, bangku-bangku begini nih, ada bangku kan ya, baru nanti dia duduk. Tapi pada waktu dia bacaan Fatihahnya, bacaan surahnya, pada waktu dia berdiri wajib diri dulu. Betul nggak? Ini hati-hati jamaah, hal-hal yang begini banyak terjadi. Nah, termasuk khutbah, pada waktu dia khutbah mampu nggak berdiri? Mampu diri, jangan duduk. Kecuali kalau dia udah nggak mampu, silakan dia duduk khutbahnya. Tapi kalau mampu silakan berdiri. Ya, ini dikatakan syarat dalam pelaksanaan khutbah, al-qiyamu fiha ma'al qudrah. Dia mampu berdiri maka wajib diri. Ya, pada waktu khutbahnya. Tuh hadirin, syarat, ya, dikatakan syaratnya seperti itu. Kalau enggak gimana? Kalau dia enggak diri,
khutbahnya sedangkan dia mampu, maka tidak dianggap sah daripada khutbah Jumatnya. Ar-rabi, yang keempat, al-julusu bainahuma, duduk di antara dua khutbah. Jadi selesai khutbah pertama duduk dulu, selesai beberapa saat ada tumakninah, wa tajibut tumakninatu fihi, dan wajib ada tumakninah. Jangan duduk langsung diri lagi, duduk dulu. Makanya kalau di kita nih jamaah, nih ikhtiyatnya ulama kita masya Allah ya. Kalau lagi khutbah pertama selesai, sebelum naik khutbah kedua, muadzin ngapain? Baca selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, supaya apa? Ada tumakninah. Kalau dia langsung nggak baca-baca apa-apa, langsung duduk, langsung diri, kagak ada tumakninah, maka belum dianggap dia duduk. Makanya ada ulama yang mengatakan minimal membaca apa? Surah Qul huwallahu ahad. Apakah itu rukun? Apakah itu syarat? Tidak. Yang penting duduknya. Mau dia baca, mau dia kagak baca apa-apaan, yang penting duduk ada tumakninahnya. Sama kayak kita ruku, Pak Bu. Kita ruku. Yang rukun itu apanya? Rukunya. Adapun bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, rukun bukan? Syarat bukan? Tidak. Itu cuma sunnah hayat. Mau dibaca bagus, nggak dibaca nggak apa-apa. Yang penting apa? Rukunya dan tumakninahnya. Ya. Ruku dan tumakninahnya. Begitu juga di dalam duduk di antara dua khutbah, itu yang wajib, yang rukun, yang syarat adalah duduknya dan tumakninahnya. Adapun bacaannya nggak wajib. Ya, tidak termasuk syarat dan tidak termasuk rukun di dalam duduk di antara dua khutbah. Begitu maksudnya jamaah. Ya. Wa tajibu tuma'ninatu fihi falau kana ajizan anil qiyami. Apabila seorang khatib itu nggak mampu untuk berdiri, wa khotaba jalisan, dia khutbah dalam keadaan duduk. Nah, bagaimana cara membedakannya antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua? Kalau tadi diri, duduk. Kalau dia khutbahnya duduk gimana? Wajaba ayyafsula bainahuma. Maka wajib dia memisahkan di antara dua khutbah tersebut bisaktatin, dengan cara berhenti ala sahihi, menurut pendapat yang paling sahih. Jadi berhenti dulu. Diam aja. Yang penting diamnya itu ada beberapa saat, yang termasuk ada tumakninahnya. Jangan tiduran, khutbahnya duduk, khutbahnya diri, penyelangnya itu dengan duduk. Kalau khutbahnya duduk, penyelangnya apa? Tiduran. Habis jadi jamaah. Kenapa nih, Mak? Ya, bukan tidur tapi dengan cara diem aja sebentar. Itu ada aturannya begitu jamaah. Ya. Nah, sekarang jamaah, kalau di Masjid Mubarokah nih kayak gini ada apa namanya? Ada tempat duduknya, ada bangkunya. Kadang-kadang di kantor kalau kita khutbah itu kagak ada bangkunya, Pak. Bangku buat duduknya kagak ada. Terus gimana dong? Mau duduk kagak ada bangku. Nongkrong. Terkatain sama jamaah, Pak udah penuh, Pak udah penuh. Nongkrong, ya. Repot juga memang. Ya memang nggak ada masalah sih. Yang penting apa? Dia kagak dalam keadaan berdiri, ya nongkrong juga nggak ada apa-apa. Yang penting tumakninah, jangan baru nongkrong langsung diri, habis jadinya nggak ada tumakninahnya. Ya, maka sebaiknya harus ada bangku buat dia khutbah. Ya, tujuannya situ doang. Kalau kagak ada ya nongkrong udah. Kalau nggak ada deprok kayak begini nih, duduk begini nih, ya minimal ada duduknya aja deh. Ya, maka itu diantaranya. Syarat-syaratnya seperti itu jamaah. Al-khamisu, yang kelima syaratnya at-taharatu anil hadasi wan najasi, harus suci daripada hadas, baik hadas kecil atau hadas besar, wan najasi, dan juga najis, baik itu fil badani wasaubi wal makan, baik najis ada di pakaian, di badan, dan juga di tempat daripada khutbah. Kita pegang apa nih pada waktu khutbah? Bukan hanya pakaian doang, termasuk yang kita pegang. Ini tongkatnya ada najisnya enggak?
Nih mimbarnya ada najisnya apa enggak? Kalau ada nih mimbar najisnya, maka khutbahnya juga dianggap tidak sah. Ya, syaratnya demikian. Saya ngelihat di satu masjid itu jamaah saking apiknya, mimbarnya kayak begini nih, mereka bikinin penutup kainan. Jadi nggak dibuka kecuali hari Jumat. Masya Allah ya, hampir ada yang begitu. Untuk apa tujuannya? Buat menjaga daripada adanya najis di tempat tersebut. Ya, kadang-kadang kan kita nggak tahu jamaah, yang namanya tempat terbuka kalau ada najis apa dan sebagainya. Itu diantaranya syaratnya harus suci daripada hadas dan juga harus suci daripada najis. Wa kadza yajibu, begitu juga wajib apa? Sitrul aurati, menutup aurat bagi khatib alal jadid, menurut kaul yang jadid. Ya. Asartus sadis, syarat yang keenam, raf'us saut. Nah ini jamaah harus mengencangkan suaranya. Kalau kita sih udah nggak perlu, kenapa? Udah pakai speaker. Jadi khatib itu harus keras dalam penyampaiannya. Syaratnya kenapa? Bihaisu, sekira-kira yasma'u arba'ina min ahlil kamal. Apa yang disampaikan oleh khatib itu harus terdengar oleh 40 orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Artinya begini Pak Bu, kalau ada khatib berkhutbah, ada nih orangnya umpama berapa? 50 orang yang wajib Jumat. Yang wajib Jumat itu 50 umpama, kan wajibnya 40. Yang 50 Jumat ada nih orang yang wajib, tapi 11 tidur. 11 tidur, dengar khatib enggak? Enggak sah Jumatannya. Enggak sah jamaah yang begitu. Kalau umpama orangnya 50 orang yang wajib Jumat, kan wajibnya 40. Yang wajib Jumat itu yang hadir 50, kan lebih, tapi tidur 11. Berarti yang melek berapa? 39. Kagak sah Jumatnya. Nggak boleh kayak begitu. Tuh, hati-hati jamaah. Ini juga satu perhatian, satu yang harus diwaspadai tentang pelaksanaan khutbah Jumat. Kalau kita sih insya Allah lebih jamaah. Berapa orang nih? Ya banyak banget, sampai ke jalan-jalanan kan begitu. Ya, masa semua umpama ada nggak 200 orang? Lebih kayaknya, 200 orang. Masa yang tidur 100, 200 kurang 40 berapa ya? 261. Masa yang 261 yang tidur, yang melek cuma 39. Ya kebanyakan yang merem dong. Kenapa? Khotibnya lembek umpama gitu, hadapnya lembek, udah lembek baca lagi alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tidur semua jamaah. Betul. Nah itu diantaranya harus diperhatikan hal yang demikian ya. Tapi kalau di kita insya Allah enggak. Tapi kalau di daerah jamaah ya, saya baru tumben kemarin khutbah di Bandung, di pesantren. Ya, hari Jumat kemarin, karena malam Sabtunya saya bikin maulid di pesantren, malam Sabtu kemarin. Ya, saya Kemis dari berangkat, Jumat ada di sana, saya diminta khotib. Saya lihat jamaahnya, masjid kecil tapi nggak penuh. Paling nggak 60 orang kali itu, dah 60 orang. Ya, 60 orang. Masjidnya ada cuma nggak penuh. Tuh. Ini Jumatan begini ya, dibilang nggak kayak di kita di Jakarta begitu banyaknya. Akhirnya apa? Udah saya khutbah, speakernya kecil kagak enak ya. Tapi khutbah apa yang saya harus? Nah kalau yang khutbahnya cuma baca dan lain sebagainya, pada ngantuk semua, pada tidur. Nah khutbah saya kencang kayak begitu aja masih pada tidur, gimana? Pelan ya. Masya Allah. Akhirnya itulah hal-hal yang kayak begitu yang perlu kita perhatikan. Baru tumben kemarin tuh di masjid yang dekat pesantren, ada masjid ya, saya bikin disuruh khotib sama DKM-nya di situ. Ajengan tolong antum yang khotib. Ya udah saya khotib, disuruh ya khotibnya. Nah itulah diantaranya harus didengarkan minimal berapa? 40 orang yang wajib sholat Jumat. Wa illa kalau kagak, lamma hasolal maksudu min masyru'iyatil khutbati. Kalau tidak, wa illa kalau tidak, lama maka tidaklah hasolal maksud, sampainya maksud min masyru'iyatil khutbah, dari apa yang disyariatkan di dalam pelaksanaan khutbah.
khutbah tersebut, maka nggak sah. Harus benar-benar 40 orang yang minimal 40 orang yang wajib sholat Jumat harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib. Begitu hadirin. Masya Allah ya. Hati-hati hal-hal yang begini kalau kagak diperhatikan maka kagak sah daripada khatibnya. Ya. Makanya kita orang-orang tua kita dulu tuh apik jamaah. Apa ya? Hati-hati. Maka minimal nih kalau orang tua kita dulu nih barisan pertama, barisan kedua ada nggak nih kira-kira 40 orang? Lebih kayaknya ya. Kalau masjid ini 50-an ada. 25, 50. Orang-orang tua kita dulu jamaah saking apiknya, hati-hati dalam hal yang demikian. Ini baris pertama, baris kedua, ini orang-orang kita dulu yang ngisi. Artinya orang-orang kita ini orang kampung sini, orang yang mustautin, orang yang tinggal di sini, dia yang khutbah, yang berdiri di barisan pertama dan kedua. Buat apa? Buat ikhtiyat mereka, hati-hati mereka, waspada mereka tentang pelaksanaan sholat Jumat. Ya, kalau di depan begini kan jamaah mau tidur malu, betul? Nah di depan lu tidur juga kan begitu. Ya, hari gimana? Mereka itu untuk menghormati pelaksanaan khutbah Jumat yang begitu dilaksanakan. Kalau sekarang kan udah ya udah beda jamaah. Kalau orang tua kita dulu tuh yang diri di depan pakai gamis, pakai sorban, pakai apa? Imamah, karena memuliakan daripada pelaksanaan sholat Jumat. Jadi apa istilahnya? Kayaknya penuh dengan wibawa, penuh dengan kekhidmatan dan lain sebagainya. Kalau zaman sekarang orang udah biasa aja kadang-kadang di belakang imamnya aja pakai celana. Ya, kenapa? Orang mana-mana, orang kantor dan sebagainya. Nah, jadi apa? Dilihat pelaksanaan khutbah Jumat, pelaksanaan sholat Jumatnya udah dianggap kurang khidmat. Maka kalau bisa itu yang kita laksanakan hal-hal yang seperti itu. Biar betul-betul apa? Kelihatannya jadi timbulnya apa namanya, ada perbedaan lah dikit seperti itu, dan ini yang harus dilaksanakan. Wahal yustaratu kaunuhu arabiyatan, apakah disyaratkan sholat Jumat itu harus dengan bahasa Arab? Insya Allah yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai sini dulu ya, karena beda. Kalau di daerah tuh jamaah ada cuma khutbahnya pakai bahasa Arab semua ya. Kalau di kita begitu gimana Pak? Enak, 5 menit selesai, nggak 5 menit selesai. Nah, bahasa Arab semua ya. Kalau di daerah-daerah masih ada yang begitu. Nanti insya Allah kita bahas apakah wajib pelaksanaan sholat Jumat, khutbah Jumat itu dengan bahasa Arab. Insya Allah nanti kita lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Ada mau nanya? Silakan. Ya. Bisa. Ya, apa-apa. Ya. Kedengaran dari situ, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya makmum, Ustaz. Pengalaman kantor saya di Kuningan sebelah KPK Ustaz. Ya. Jadi waktu jam berangkat pagi-pagi, ini Ustaz benar Jumat Ustaz. Nah. Ntar rumah kan di mana? Di rumah. Dia berangkat dari kantor tuh dari Jumat. Maksudnya mau sholat Jumat di Al-Mubarak sini. Sampai mau makan ini tadi udah sholat Jumat, juga mau dengerin dengan khotibnya. Karena Ustaz Taufik udah kabarin, dia bukan ajengan yang di khotib. Ini buru-buru berangkat ke sana. Ternyata di belokan Kuningan macet. Iya. Sampai sini pas udah khutbah kedua udah semua selesai. Ya. Baru parkir mobil, jadi bilang, jadi sholat Jumat belum? Makan dulu. Dia mau sholat Jumat belum? Nah, apakah pertanyaannya apakah makmum wajib mengikuti Khutbah dari pertama sampai khutbah kedua? Ya. Waalaikumsalam. Dikatakan bahwa seorang makmum itu mendapatkan dianggap sah sholat Jumatnya manakala makmum itu mendapatkan 1 rakaat bersama dengan imam. Begitu ya. Ini masalah pelaksanaan sholat Jumatnya nih, sah apa enggak sholat Jumatnya.
Apakah seorang makmum itu sah sholat Jumatnya? Artinya cukup, tidak perlu sholat zuhur kalau makmum itu mendapatkan 1 rakaat bersama dengan imam. Apakah syarat makmum itu mendengarkan khatib yang berkhutbah? Tidak, kecuali kalau seandainya yang 40 orang itu udah cukup mendengarkan. Lantas kita nih termasuk salah satu mustautin, termasuk salah satu 40 orang yang berkewajiban sholat Jumat, tapi ini di Masjid Mubarakah lebih dari 40. Kebetulan kita enggak mendengarkan khutbah. Apakah itu datangnya setelah khutbah pertama atau bahkan datangnya udah komat baru datang, mau alasan apapun ya, maka kata Nabi SAW, yang demikian itu dianggap sah Jumatnya tapi nggak dapat apa-apa. Artinya nggak dapat apa-apa, lago. Artinya lago, sah Jumatnya tapi nggak dapat pahala, gugur kewajiban tapi nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena manakala khotib udah naik ke atas mimbar, maka makmum yang datang setelahnya itu ya dianggap sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan, ya walau alam masalah pahala itu masalah urusan Allah. Secara hukum fikihnya yang demikian itu dianggap tidak dapat apa-apa aja. Pahala ya walau alam, kalau dikatakan lago tidak mendapatkan apa-apa berarti apa? Kosong. Jumatnya sah tapi nggak dapat pahala. Kalau makmum itu datang setelah khotib naik ke atas mimbar, ya. Kalau sebelumnya masih dapat, ya. Nanti bagaimana kalau yang kayak tadi tuh udah khutbah berdua, ya udah sah Jumatnya tapi nggak dapat apa-apa, begitu. Nah yang kadang-kadang orang kita nih sengaja-ngaja, kecuali kalau itu kan namanya nggak sengaja, karena kemacetan dan lain sebagainya. Ini orang kita rumahnya dekat sama masjid, mohon maaf nih bukan nyinggung, rumahnya samping masjid, mana biarin aja, gue di rumah aja, ntar juga gue keburu keluar. Kenapa? Gelar aja sorban, gelar karpet, gelar sejadah. Kenapa? Nyambung, betul lo nyambung, tapi nggak dapat apa-apa. Kan kedengaran juga dari rumah, nggak jalan, nggak keluar, nggak bisa jamaah. Dan ini yang banyak di kita, betul. Mohon maaf, bukan di sini, nggak tahu di sini, nggak di sini ya, nggak beda. Ya mohon maaf, itu yang terjadi. Rumah samping masjid, rumah belakang masjid, nyambung, akhirnya apa? Dengerin khutbah di rumah. Apakah dapat pahala Jumatnya? Lago, gak sah yang begitu hadirin. Dan ini yang diperhatian. Mohon maaf, itu yang kadang-kadang kita lupakan hal-hal yang seperti itu. Ini syarat, harus denger. Kedengeran tapi rumah pakai speaker, lah iya lu keluar nggak dari rumah? Enggak, nyambung nggak barisannya? Kalau kadang-kadang kan yang di luar itu kalau udah komat baru gelar sejadah. Kenapa ya? Panas dan lain sebagainya, nggak nyambung. Lagi dengerin khutbahnya di rumah, maka nggak dapat pahala apa-apa orang-orang yang seperti itu. Hati-hati. Nih kadang-kadang orang zaman sekarang melalaikan hal yang seperti itu, dianggap sepele. Naudzubillah. Mungkin gitu jawabannya ya. Cukup lagi? Cukup. Mari kita tutup dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ibadah kita yang kurangnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihadini wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.